Nah, Bang, yang pertama nih pertanyaan dari saya, bagaimana media digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya media digital itu kan sifatnya bisa menampilkan gambar, terus video dan juga apa ya, suara gitu. Sehingga di sini media digital itu bentuknya interaktif gitu. Sehingga siswa dalam hal ini bisa mampu apa ya, meningkatkan keterlibatannya gitu dalam materi pembelajaran, khususnya materi-materi yang abstrak yang sulit untuk dijelaskan oleh guru. Nah, bisa melalui media digital ini sehingga materi mudah disampaikan dan juga mudah diserap oleh siswa gitu. Nah, buat pertanyaan yang kedua nih Bang, apa peran teknologi dalam memberikan aksesibilitas kepada siswa terhadap sumber daya pendidikan? Oke, kalau kita berbicara tentang aksesibilitas berarti mudah diakses gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang media teknologi dalam hal pembelajaran, berarti media ini sebagai alat bantu untuk bisa memberikan akses yang mudah gitu untuk siswa mencari materi-materi, sehingga dengan adanya media digital ini siswa tidak lagi kesulitan untuk mencari materi, sehingga sekarang kita bisa dengan mudah mengakses materi pembelajaran melalui internet gitu, karena media digital ini memudahkan gitu sebagai alat untuk penghubung ke eh, apa ya, materi pembelajaran. Selain itu kan media digital ini bisa memberikan akses penuh dalam hal jarak jauh gitu, sehingga pembelajaran tidak lagi tergantung pada tempat gitu ya, tempatnya harus di kelas gitu, enggak juga gitu. Dengan adanya media digital ini kita memudahkan untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu Bang, bagaimana guru dapat mengintegrasikan media digital ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa? Oke, kalau berbicara tentang kurikulum mungkin itu lebih jauh lagi gitu ya. Mungkin dalam hal ini kita persempit lagi ke dalam proses pembelajaran gitu. Gimana caranya guru bisa mengintegrasikan media digital ini ke proses pembelajaran? Tentunya kita harus bisa apa ya, memahami dan juga mencari tahu nih kebutuhan siswa itu apa sih gitu. Selanjutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut materi-materi apa yang sekiranya bisa kita integrasikan gitu. Misalkan materi-materi abstrak kayak tentang sel, terus tentang, kalau di IPA kan ada sel, terus tentang tata surya, itu kan sulit sebenarnya untuk di apa ya, dijelaskan secara langsung. Tetapi dengan melalui media digital ini kita bisa untuk dijelaskan yang abstrak-abstrak tersebut. Jadi harus dipahami dulu kebutuhan siswa dan juga tujuan pembelajarnya itu apa. Kalau misalkan untuk siswa agar interaktif, mungkin bisa diintegrasikan melalui media digital. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa keuntungan penggunaan platform pembelajaran online dalam mendukung pembelajaran jarak jauh gitu? Oke, keuntungannya. Mungkin kalau berbicara keuntungan banyak sekali ya. Yang pertama mungkin kita tidak lagi dibatasi oleh ruang gitu ya. Sehingga di sini mau dimanapun kita bisa belajar gitu ya, mengakses materi pembelajaran itu secara apa ya, secara luas gitu, tidak terbatas oleh waktu. Terus lebih interaktif lah gitu, karena kan disajikan dengan bentuk video, terus suara, dan juga berbasis media, sehingga siswa mampu memaksimalkan alat inderanya gitu, entah itu pendengaran, penglihatan, sehingga di sini dapat mengonstruksi pemahaman siswa lebih jauh lagi. Kemudian dengan adanya alat media digital ini, ya siswa tidak lagi menggunakan media-media konvensional yang itu
harus memakan banyak biaya gitu. Oke, mantap. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana evaluasi kinerja siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan media digital? Evaluasi kinerja siswa. Oke, mungkin ini dalam hal assessment ya. Mungkin kita bisa dengan mudah memanfaatkan media digital ini untuk mengukur sejauh mana sih siswa memahami materi tersebut. Mungkin banyak alat-alat evaluasi ya, dalam bentuk digital, dan itu bisa kita gunakan secara real time gitu. Tidak harus menunggu lama dulu nih sejauh mana siswa mampu memahami materi tersebut. Melalui adanya media digital ini, misal menggunakan alat kuis interaktif, kita bisa tahu nih, oh pemahaman siswa terkait materi ini sekian gitu. Karena kan langsung secara real time gitu, langsung diketahui jawabannya. Sehingga dari situ kita bisa mencari solusi atas kinerja siswa yang sudah di. Nah, Bang, pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan media digital di kelas? Kalau berbicara tantangan, mungkin kita lebih ke keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Tidak semua sekolah itu mendukung sarana dan prasarananya gitu, sehingga di sini guru juga kesulitan untuk bisa memaksimalkan media digital yang ada. Misalkan dalam satu sekolah itu belum tentu semuanya mempunyai infokus, terus belum tentu semuanya mempunyai akses internet, sehingga ini yang menghambat guru gitu. Yang kedua, guru tersebut juga belum tentu memiliki keterampilan dalam hal memainkan media digital, sehingga mau nggak mau guru harus menggunakan cara-cara yang konvensional gitu. Dan mungkin itu sih. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, Bang. Bagaimana peran orang tua nih dalam mendukung penggunaan media digital sebagai alat pembelajaran di rumah? Oke, orang tua mungkin untuk siswa itu sangat berperan besar gitu ya dalam mendukung pembelajaran jarak jauh atau di rumah. Karena tanpa kontrol orang tua, pasti peserta didik atau siswa itu akan akan kelewat batas kalau tidak bisa kita kontrol. Kemudian banyak juga siswa-siswa yang belum memahami terkait penggunaan media digital, sehingga harus diawasi lah gitu untuk penggunaan media ini. Jangan sampai niatnya untuk belajar tetapi malah akan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik gitu, misalkan dengan bermain game gitu. Nah, itu kan penyalahgunaan fungsi dari media digital itu sendiri ketika belajar di rumah. Oke, berarti orang-orang yang selalu menggunakan media digital itu dengan cara apa? Dengan suka bermain game itu sebenarnya salah ya, Bang? Bukan salah sih, lebih ke kurang bijak aja dalam memanfaatkan kalau misalkan berlebihan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa strategi yang efektif untuk mengelola waktu belajar siswa dengan memanfaatkan media digital? Strategi, Bang. Strategi yang efektif ya, mungkin ketika kita menggunakan media digital, kita harus membuat jadwal terstruktur gitu. Apa saja yang akan kita kerjakan dan prioritas mana yang akan kita dahulukan gitu, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu akan terstruktur lah gitu dengan menggunakan media ini. Jadi ada hal yang harus kita dahulukan dan ada harus kita tinggalkan gitu. Jadi harus di list pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh siswa. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana media digital ini dapat membantu mempersonalisasi pembelajaran untuk kebutuhan individu siswa? Mempersonalisasi itu maksudnya? Mempersonalisasi ini yang dimaksud
Oke, langsung jawab aja ya. Iya, Bang. Mungkin kalau misalkan sepemahaman kakak, kita harus tahu dulu kebutuhan peserta didik, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian eh, kita harus memodifikasi pembelajaran eh, yang akan dilakukan itu bukan hanya sebatas satu media saja, misalkan video saja gitu, tetapi kita harus kolaborasikan dan juga gabungkan dengan media-media yang lain berbasis teks, terus berbasis suara dan juga video, sehingga siswa yang tidak senang dengan menonton video, mereka akan menggunakan fitur lain gitu, misalkan teks atau bahan bacaan ataupun gambar-gambar. Pun siswa yang tidak senang dengan berbasis teks atau bahan bacaan, mereka bisa menggunakan media yang lain dalam bentuk video dan juga yang lainnya gitu, sehingga di sini tadi apa personalisasi Ya. siswa akan terbangun gitu. Selanjutnya nih Bang, apakah terdapat bukti empiris yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media digital? Hasil belajar ya. Iya, buktinya. Banyak sih setahu kakak ya, kalau baca di jurnal-jurnal itu banyak yang mengatakan bahwasanya media digital ini dapat menumbuhkan hasil belajar siswa. Kenapa demikian? Karena sekarang kan eranya teknologi, siswa itu lebih dekat dengan teknologi gitu, entah itu HP ataupun gadget ya, dan itu bisa menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga dari situ siswa akan senang dan juga lebih termotivasi untuk belajar, sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat gitu. Oke, selanjutnya nih Bang, mengapa ya media pembelajaran digital itu dibutuhkan gitu pas era COVID-19 bagi siswa? Oke, mungkin ini terjadi pada saat COVID-19, dan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat baik itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang kurang baik, bisa memanfaatkan media digital. Kenapa media digital itu dibutuhkan? Karena kita tidak bisa bertemu langsung kan di kelas, jadi mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan teknologi, sehingga walaupun kita di rumah aja kita bisa belajar gitu dengan pembelajaran jarak jauh. Selain itu pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini bisa interaktif dan juga membuat siswa paham gitu ya. Rata-rata kan dengan menggunakan media interaktif ini bisa memaparkan materi dengan jelas gitu. Tetapi mungkin beberapa siswa yang lain, tidak semua siswa sih, karena siswa yang lain pun banyak yang mengatakan bahwasanya media daring itu jenuh gitu. Tapi dalam hal ini, dalam situasi yang darurat tersebut sangat bagus gitu, karena kita tidak hanya terpuruk oleh keadaan, tetapi kita bisa bangkit dengan menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran. Oke, ini Bang, selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya. Apakah ada dampak nih dari segi pembelajaran ketika terlalu sering menggunakan media digital bagi siswa gitu? Jadi dampak ada, pasti kan dari media digital ini ada dampak negatif dan dampak positif dari segi pembelajaran gitu Bang, ketika terlalu sering menggunakan media digital gitu bagi siswa. Oke, kalau keseringan berarti berlebihan ya. Iya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan gitu. Jadi sama halnya dengan menggunakan teknologi media digital itu, kalau misalnya keseringan itu kurang baik gitu, sehingga di sini harus diukur dan juga harus cukup gitu kebutuhan pembelajaran itu atas media yang digunakan. Jadi dampaknya itu banyak sih, dari segi kesehatan, misal mudah jenuh, terus mata juga sakit kan. Beda halnya dengan menggunakan media konvensional, mungkin karena kan media digital itu memiliki apa ya, pancaran radiasi kan. Kalau misalnya keseringan itu proses pembelajaran juga tidak fokus kalau misalnya keseringan. Jadi dampak negatif
dari segi kesehatan ada, dari segi fokus juga kurang baik itu kalau misalnya keseringan. Lebih baik mungkin bisa diukur lagi kecukupannya gitu untuk proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya Bang, proses wawancara untuk kali ini. Terima kasih kepada Bang Didi yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai dalam tugas kita ya, yaitu UAS, Landasan Pendidikan. Nah, buat teman-teman ini tentang media pembelajaran digital ini nih udah ada kan tadi pesan dan kesannya dari Bang Didi nih tentang media pembelajaran digital. Nih Bang, sebelum pamit, apakah ada pesan atau kesan buat teman-teman di luar sana gitu yang terlalu sering menggunakan media digital gitu? Oke, buat teman-teman, pergunakanlah media digital atau teknologi itu sebaik mungkin, karena media digital itu ibarat dua mata pisau gitu, akan bermanfaat jika digunakan sebaik mungkin gitu, pun akan berakibat sangat buruk jika tidak bisa digunakan dengan bijak. Jadi gunakanlah dengan bijak, karena itu semua hanyalah alat gitu ya, alat untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran.